Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tulab, kaifa halukum jami'an? Atamanna antum fi sihatin wa afiyatin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ismul istifham. Apa itu ismul istifham? Ismul istifham ialah kata tanya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata tanya apa, siapa, bagaimana, kapan, dan lain-lain. Dalam bahasa Arab pun kita punya kata tanya. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah, sebelum kita memulai video pembelajaran kita kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita ialah siswa mampu menyebutkan macam-macam ismul istifham. Kemudian, siswa mampu membuat kalimat menggunakan ismul istifham. Oke anak-anak, kita mulai dari ismul istifham yang pertama, yaitu man. Man artinya adalah siapa, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau biasanya ini adalah manusia. Contoh, man anta, siapa kamu? Dijawab, ana Ahmad, saya Ahmad. Atau ingin menanyakan orang lain. Contoh, man haza, siapa ini? Lalu Ahmad menjawab, haza Ibrahim, ini Ibrahim. Itu menunjukkan orang ketiga atau orang lain. Menginjak ismul istifham yang kedua yaitu ma dengan arti apa, digunakan untuk menanyakan arti atau kejelasan sesuatu yang tidak berakal atau benda yang tidak berakal. Contoh, ma hazihi, apa ini? Jawab, hazihi saburatun, ini papan tulis. Papan tulis merupakan benda yang tidak berakal, maka menggunakan kata contoh ma. Atau contoh yang kedua, ma haza, apa ini? Dijawab, haza kitabun, ini buku. Pun dengan buku adalah kata benda yang tidak berakal. Lalu, bagaimana kalimat ma ismuka, siapa namamu, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia? Kenapa menggunakan kata tanya ma bukan man? Karena yang ditanya adalah namanya bukan orangnya. Di sana ada kata ismun yang bermakna nama. Ma ismuka, maka yang digunakan adalah kata tanya ma bukan man. Ismul istifham yang ketiga yaitu hal dengan arti apakah, digunakan untuk menanyakan nisbat atau konfirmasi. Nah, hal ini mempunyai dua kemungkinan jawaban, antara na'am atau ya dan la, tidak atau bukan. Kita lihat di contoh. Hal anta tilmizun? Apakah kamu seorang siswa? Dia menjawab, na'am, ana tilmizun. Ya, saya seorang siswa. Jika dia benar seorang siswa, tetapi bagaimana kalau pertanyaan ini ditunjukkan kepada bukan jawabannya? Contoh, hal anta tilmizun? Apakah kamu seorang siswa? Lalu dia menjawab, la, ana mudarrisun. Bukan, saya seorang guru. Nah, jadi dari pertanyaan hal ini bisa melahirkan dua kemungkinan jawaban, antara na'am dan la. Selanjutnya adalah ismul istifham kaifa, artinya adalah bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan. Contoh, di saat kita ingin menanyakan kabar seseorang, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Lalu dia menjawab, ana bi khair, saya baik. Atau menanyakan sesuatu yang lain. Contoh, kaifa tazhabu ilal madrasah, bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Lalu dia menjawab, azhabu ilal madrasah bisayyarah, saya pergi ke sekolah dengan mobil. Ismul istifham yang kelima yaitu mata dengan arti kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mata jikta, kapan kamu sampai? Dijawab, jitu fil amsi, saya datang kemarin. Di sana ada kata amsi atau fil amsi. Di sana menunjukkan waktu dengan arti kemarin. Contoh selanjutnya ialah mata tarji'u ilal madrasah, kapan kamu pulang dari sekolah? Lalu dijawab,
Arji'u minal madrasati fis sa'atil wahidati naharon. Saya pulang dari sekolah pada pukul 1 siang. Di sana ada kata fis sa'atis wahidatin naharon, pada jam 1 siang. Dan ini menunjukkan bahwa kata tanya mata menunjukkan jawaban waktu. Ismul istifham selanjutnya yaitu aina. Arti aina, mana atau di mana. Digunakan untuk menanyakan sebuah tempat. Contoh, aina ummuka? Di mana ibumu? Dijawab, ummi fil baiti. Ibuku di rumah. Dan contoh selanjutnya, aina baituka? Di mana rumahmu? Dijawab, baiti fi Syarya' Sudirman. Rumahku di Jalan Sudirman. Dari kata tanya aina tadi bisa melahirkan kata tanya yang lain jika ditambahkan huruf min di awalnya. Jadi, min aina dengan arti dari mana. Kita lihat contoh kalimatnya. Min aina anta? Dari mana kamu? Dijawab, ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Atau jika aina tadi ditambahkan dengan huruf ila sebelumnya, jadi ila aina, maka ini akan menjadi satu kata tanya lagi dengan arti kemana. Contoh, ila aina satazhabu? Kemana kamu akan pergi? Dijawab, sa'azhabu ilal madrasati. Saya akan pergi ke sekolah. Kata tanya terakhir yang akan kita bahas adalah kata tanya kam. Artinya adalah berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan tertentu. Contoh dari kata tanya kam ini adalah, kam yauman tadrusu fil usbu'? Berapa hari kamu belajar dalam seminggu? Dijawab, adrusu fil usbu' fi sittati ayyam. Saya belajar dalam seminggu ada 6 hari. Nah, sebagai bahan evaluasi, silahkan kerjakan soal latihan mandiri berikut. Lengkapilah kalimat berikut dengan kata tanya yang sesuai. Umruka, umri sittatu sanawat. Huwa khalidun. Tilka maktabatun. Ismuka, ismi Idris. Selamat mengerjakan. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.